Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis penempatan memaksimalkan perencanaan di gudang menggunakan analisis FSN, menggunakan metode penyimpanan berbasis kelas dengan studi kasus PT XYZ yang beranggotakan saya sendiri Bella Saskia dan teman-teman saya Ibnu Fikri Darussalam, Samsul Muarif, Adila Yusuf, Zakia Anissa, dan Ayudhistira. Slide pertama yang akan dibacakan oleh Ayudhistira. Kepada Ayudhistira dipersilakan. Analisis penempatan memaksimalkan perencanaan di gudang menggunakan analisis FSN menggunakan metode penyimpanan berbasis kelas atau studi kasus PT XYZ. PT XYZ adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa freight forwarding. Perusahaan ini menyediakan penyewaan gudang, penyimpanan produk, dan juga dapat dipercaya untuk didistribusikan barang PT Unilever di seluruh Indonesia dalam bentuk pendingin dinding es krim, termasuk suku cadangnya. Namun dalam pelaksanaan penempatan barang di gudang masih mengalami kendala, seperti barang yang masih disimpan terkadang tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Laing barang di sisi kosong. Analisis FSN dilakukan untuk mengklarifikasikan barang di gudang berdasarkan intensitas pergerakan barang di gudang. NEM jumlah barang yang disimpan di gudang atau average stay dan seberapa sering masuk dan keluarnya barang di gudang atau tingkat konsumsi. Klarifikasi akan diperoleh oleh 3 kategori barang yaitu Sari 2013 non-moving 70%, barang dengan gerakan lambat, slow moving 20%, pergerakan barang tidak terlalu cepat dan sering, tetapi tidak terlalu lambat, fast moving 10%, barang dengan gerakan yang sering dan cepat. Klarifikasi barang dengan analisis FSN, klarifikasi FSN berdasarkan rata-rata tinggal, klarifikasi FSN berdasarkan tingkat konsumsi, dan klarifikasi FSN akhir yang dapat diperoleh dengan membandingkan hasil klarifikasi FSN berdasarkan rata-rata tinggal dan konsumsi dan tingkat konsumsi. Tahap terakhir dalam analisis FSN adalah membandingkan klarifikasi hasil rata-rata tinggal dan tingkat konsumsi FSN. Rata-rata tinggal N yang berarti barang dengan tidak bergerak atau tidak bergerak dan geraknya sangat lambat dan berada pada tingkat konsumsi F. Berarti hasil dari klarifikasi frekuensi masuk dan keluarnya barang berada pada klarifikasi frekuensi S yang berarti pergerakan barang tidak terlalu sering atau lambat bergerak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ardila Yusuf. Kepada Ardila Yusuf dipersilakan. Definisi operasional dan tata letak gudang, pengukuran variabel. Tata letak gudang yang baik harus menggunakan ruang yang tersedia secara efektif untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya penanganan material. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam desain gudang adalah bentuk dan ukuran lorong, ketinggian gudang, lokasi dan orientasi area docking, jenis rak yang akan digunakan untuk penyimpanan, dan tingkat otomatisasi yang terlibat dalam penyimpanan dan pengambilan barang. Tujuan dari tata letak gudang adalah yaitu penggunaan area yang ada. Perencanaan tata letak yang optimal akan memberikan solusi untuk mengurangi penggunaan ruang yang optimal akan memberikan solusi untuk mengurangi penggunaan ruang yang tersedia, pemanfaatan mesin, tenaga kerja, dan fasilitas produksi yang lebih besar. Pengaturan yang tepat akan mengurangi investasi dalam peralatan dan pasokan produksi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ibnu Fikri. Kepada Ibnu Fikri dipersilakan. Pengertian FSN analisis
Analisis FSN adalah membandingkan klasifikasi hasil rata-rata, tinggal dan tingkat konsumsi, suatu metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan item berdasarkan frekuensi penggunaan. Berikut pembagian kategori FSN. Yang pertama, F, yaitu fast moving, adalah material yang laju pemakaiannya lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, S, yaitu slow moving, adalah material yang laju pemakaiannya 1 kali dalam 1 tahun. Yang ketiga, N, yaitu non-moving, adalah material yang tidak memiliki laju pemakaian sama sekali dalam 1 tahun atau laju pemakaian sama dengan 0. Dan adapun proses untuk melakukan analisis FSN. Langkah pertama, siapkan daftar semua item inventaris dan hitung harga satuan, permintaan tahunan, dan penggunaan tahunannya. Langkah kedua, atur item inventaris dalam urutan menurun dari penggunaan tahunannya. Langkah ketiga, untuk setiap item inventaris, hitung persentase menggunakan tahunan dan juga persentase penggunaan tahunan kumulatif. Langkah keempat, klasifikasi item inventaris ke dalam kelas F, S, dan N. Kategorisasi dilakukan atas dasar persentase kumulatif dari permintaan tahunan. Untuk melakukan analisis FSN, kita harus memiliki data berikut yang berkaitan dengan setiap item inventaris, yaitu nama, rasio omset, permintaan tahunan dari barang tertentu, harga satuan tiap bahan, penggunaan tahunan setiap item, dan penggunaan tahunan kumulatif dari item tertentu. Analisis fast slow non-moving atau disingkat FSN. Analisis FSN dilakukan untuk mengklasifikasikan barang di gudang berdasarkan intensitas pergerakan barang di gudang. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Samsul Arif. Pada Samsul, klasifikasi akan diperoleh oleh 3 kategori barang, yaitu non-moving 70%, barang dengan slow motion, slow moving 20%, yaitu pergerakan barang tidak berlaku cepat dan sering, tetapi tidak terlalu lambat. Dan bergerak cepat, yaitu 10%, barang dengan gerakan yang sering dan cepat. Berikut rumus perhitungan analisis FSN menurut Andika KK 2014. Perhitungan rata-rata tinggal. Rata-rata menyimpan adalah inventory holding balance dibagi dengan opening balance plus total reserve quantity-nya. Yang B, perhitungan tingkat konsumsi, yaitu consumption rate sama dengan total issue quantity dibagi dengan total period duration. Yang ketiga, yang C, klasifikasi FSN berdasarkan rata-rata tinggal. Rata-rata tinggal yaitu inventory holding balance dibagi dengan opening balance plus total reserve quantity. Metode. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal di PT SJZ. Dengan memaksimalkan penempatan barang di gudang, masih belum cocok. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi pustaka data. Data penelitian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Artinya, data yang diperoleh di lapangan diolah sedemikian rupa sehingga memberikan sistematis, faktual, dan data yang akurat mengenai masalah yang diteliti. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data tentang masalah penempatan barang di gudang, sedangkan metode analisis data penulis memilih analisis FSN untuk mengklasifikasikan barang di gudang berdasarkan intensitas pergerakan barang di gudang. Klasifikasi akan diperoleh oleh 3 kategori barang, yaitu fast moving, slow moving, dan non-moving. Untuk mendapatkan klasifikasi barang berdasarkan analisis FSN, berdasarkan rata-rata tinggal, berapa lama barang disimpan di gudang, dan tingkat konsumsi, yaitu seberapa sering masuk dan kehabisan barang di gudang.
Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan dari hasil pemaparan PPT kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.